Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi saya membuat konten di bulan Ramadan ini. Saya mencoba memberanikan diri akan membahas seputar pelajaran ilmu nahwu dasar, yaitu kitab Jurumiyah. Pada pembahasan ini insya Allah akan berfokus pada bab pertama dalam kitab Jurumiyah, yaitu bab kalam. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya bagi saya secara pribadi dan umumnya bagi kita semua. Jangan lupa ya di like dan subscribe-nya. Kitab Jurumiyah bab kalam adalah bab pertama yang terdapat dalam kitab Jurumiyah. Pada bab ini akan membahas tentang bagaimana susunan kalam yang termuat dari beberapa aspek sehingga suatu kalimat bisa disebut sebagai kalam. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan keberkahannya kita dapat dengan mudah mempelajari kitab ini. Ala hadiniyah wala kulli niyatin sholihah bi barakatil ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengertian kalam menurut kitab Jurumiyah adalah al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wadi'i. Artinya al-kalam ialah lafaz yang tersusun lagi berfaedah menurut bahasa Arab. Jadi syarat kalam itu ada 4, yaitu lafaz, murakkab, mufid, dan bil wadi'i. Contohnya koma Zaidun, yaitu Zaid telah berdiri. Dan contoh lainnya adalah Zaidun qaimun, yaitu Zaid adalah orang yang berdiri. Syarat kalam yang pertama yaitu lafad. Lafad di sini diartikan sebagai suara yang terdiri atau tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Contohnya Zaidun terdiri dari huruf zai, ya, dan dal. Maka apabila suara tersebut tidak terdiri dari huruf hijaiyah, seperti halnya suara hewan, maka tidak termasuk lafad. Tidak termasuk lafad juga sekalipun itu mufid atau memahamkan. Contohnya isyarat. Dengan isyarat kita paham kan, tapi itu tidak termasuk lafaz, berarti tidak termasuk kalam. Atau tulisan, atau akad, atau penunjuk arah, itu bukan lafaz. Syarat kalam yang kedua yaitu murakkab. Murakkab di sini diartikan sebagai sesuatu yang tersusun dari 2 kalimah atau lebih. Contohnya koma Zaidun atau Zaidun qaimun. Maka apabila tidak terdiri dari 2 kalimah atau lebih, maka tidak bisa dikatakan murakkab. Seperti halnya Zaidun saja, itu tidak termasuk murakkab. Jadi syarat murakkab itu harus tersusun dari 2 kalimah atau lebih. Kalam yang ketiga yaitu mufid. Mufid di sini diartikan sebagai sesuatu yang memberikan pemahaman antara orang yang berbicara atau mutakalim dengan orang yang diajak bicara atau sami, ya, pendengar, yang ditandai dengan tidak munculnya lagi pernyataan atau pertanyaan baru dari kedua orang tersebut karena informasinya sudah utuh, ya. Contohnya koma Zaidun. Kalimat koma Zaidun tentang berdirinya Zaid. Maka ketika mendengar informasi tersebut, orang yang mendengar tidak lagi menunggu kalimat apa lagi yang akan keluar, ya, karena sudah utuh. Tidak seperti halnya ketika mengucapkan kalimat yang syarat jawab. Misal, jika Zaid berdiri, maka itu akan menimbulkan pertanyaan, ya kan?
Nah, syarat kalam itu harus mufid, harus utuh, harus paham, memberikan informasinya jelas, tidak mengandung unsur pertanyaan lagi. Kalam yang keempat yaitu bil wad'i, artinya yaitu harus dalam bahasa Arab ya. Jadi keempat syarat tersebut harus ada. Ketika semuanya sudah ada, maka itulah yang disebut dengan kalam. Ini ada catatan yang tadi saya jelaskan kosakatanya yang sedikit membingungkan mungkin ya, karena tumpang tindih antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Saya coba gambarkan ya. Kita bandingkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Indonesia itu disebutnya kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Arab artinya kalam. Jadi kalam itu dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat. Ya. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata, dalam bahasa Arab disebutnya kalimah. Nah, ini ya yang mungkin ada sedikit perbedaannya. Nanti kalau kita sudah paham ini, insya Allah kesananya juga mudah ya. Kalau lafad itu sama lafad ya. Dalam konten kali ini saya akan coba memberikan tugas kepada teman-teman semuanya. Coba dikerjakan atau jawab di kolom komentar ya. Jangan melihat lagi ke video, tapi langsung jawab. Inilah pertanyaan-pertanyaannya. Ketika teman-teman sudah bisa menjawabnya, insya Allah berarti sudah bisa melanjutkan ke bab selanjutnya. Sekian dari saya tentang kitab Jurumiyah bab kalam. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan konten ini. Semoga menjadi keilmuan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.